Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 5, kalahkan Camdens dengan marah. Drew berkata dengan tidak sabar, baiklah, hentikan omong kosongmu dan masuklah ke dalam mobil. Kami akan menjamu tamu-tamu di hotel terlebih dahulu. Kami akan menghukummu setelah pesta ulang tahun selesai. Setelah itu, kau bisa menjelaskan kepada nenek tentang perceraianmu. Dengan tatapan mata yang penuh dengan niat membunuh, Jordan berteriak, sudah kubilang, aku tidak akan pergi. Drew juga marah. Dasar tukang ngamuk, kau pasti ingin dipukuli lagi ya. Sambil berkata demikian, Drew membuka pintu mobil, keluar dari mobil, dan berlari ke arah Jordan yang sedang menaiki sepeda motornya. Ia lalu menendang Jordan. Yang mengejutkannya, Jordan mengejutkannya dengan menggerakkan sepeda motornya ke belakang dan berhasil menghindari tendangan Drew. Setelah itu, Jordan turun dari motor, berlari ke arah Drew, dan menendangnya dengan keras di perutnya. Ledakan. Drew adalah seorang playboy dengan banyak pacar dan tubuh yang lemah karena kehidupan seksnya yang terlalu aktif. Karena itu, tendangan Jordan dengan cepat membuatnya terpental. Kau, dasar tak berguna, beraninya kau melawan. Drew terkejut. Selama 3 tahun terakhir, Drew telah beberapa kali menindas Jordan. Bahkan ketika Jordan diganggu di depan keluarga Hailey, Jordan tidak pernah berani membalas. Namun hari ini, Jordan, menantu laki-laki yang tinggal bersama mereka, benar-benar memukuli calon penerus keluarga Camden. Drew bangkit dan mengambil pisau buah dari bagasi mobil Maserati. Dia membentak dengan jengkel, aku akan menghukummu atas nama nenek. Aku akan menusukmu sampai mati. Wih, ha, plus wih, ha, plus wih, ha, plus. Drew menyerbu ke arah Jordan dan menebasnya 3 kali, namun Jordan berhasil menghindari serangan itu dengan mudah. Jordan mulai berlatih bela diri saat berusia 5 tahun dan tidak pernah berhenti melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Ia diajari oleh seniman bela diri terbaik di komunitas lokal dan internasional. Drew dan pisau buahnya tidak dapat menyakiti Jordan sama sekali. Tangan Jordan secepat kilat dan dengan bunyi pukulan yang keras, ia mengenai pergelangan tangan Drew dan menyebabkan pisau buah itu terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Jordan meninju wajah Drew, menggunakan beberapa gerakan Wing Chun sebelum Drew dapat mengambil pisaunya lagi. Pukulan-pukulan. Drew terjatuh ke tanah, tidak berani menyerang Jordan lagi. Jordan menatap Drew dari atas dan memperingatkan, katakan pada Nyonya Camden bahwa aku bukan lagi anjing keluargamu yang akan datang dan pergi sesuka hatimu. Kecuali aku bersedia, tidak ada yang bisa mencoba mengancamku. Setelah berkata demikian, Jordan mengendarai sepeda motornya pergi untuk mengantarkan pesanan makanan selanjutnya. Drew sudah memar dan bengkak, tetapi dia tidak pergi ke rumah sakit karena dia merasa itu adalah kesempatan bagus untuk memenangkan simpati neneknya. Dengan penuh luka memar, ia kembali ke villa pegunungan. Nyonya Camden tua dan yang lainnya keluar dari villa pada saat yang sama, semuanya siap untuk pergi ke hotel untuk menerima tamu. Drew, kamu kembali. Ibu Drew, Adeline Walter, melihat mobil Maserati kuning yang dikenalnya melaju dan menunjuknya ke depan Nyonya tua Camden. Nyonya Camden tua tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, Drew tetap yang paling efisien. Semua orang mengira Drew telah membawa Jordan kembali tetapi Drew turun dari mobil sendirian dengan muka penuh luka yang mengejutkan mereka. Nyonya Camden yang sudah tua sangat patah hati. Drew adalah satu-satunya keturunan laki-laki dari generasi ketiga, jadi jika sesuatu terjadi padanya, garis keturunan Camden akan berakhir. Cucuku sayang, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Siapa yang memukulmu? Tanya Nyonya Camden tua dengan cemas. Drew menangis dan mengeluh, nenek, suami pecundang Hailey lah yang memukulku. Apa? Herman geram dan menunjuk Benedict dan keluarganya. Dasar orang tidak berguna, beraninya kau memukul Drew. Kau harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Benedict dan Sylvie juga panik. Karena Jordan adalah menantu mereka, mereka pasti harus menanggung kesalahannya. Semua orang tak berguna ini hanya akan menimbulkan masalah bagi kita. Saat aku melihatnya, aku harus menamparkan mulutnya. Kata Sylvie dengan kejam. Haruskah kita panggil polisi? Nek, tanya Drew pada Nyonya Camden tua. Nyonya Camden tua tidak suka berurusan dengan polisi. Ini masalah keluarga, jangan khawatir, aku akan memastikan dia mendapat hukuman yang pantas. Nyonya tua Camden kemudian memandang Herman. Herman, aku tahu kau kenal beberapa teman di Triad. Minta mereka untuk memberi pelajaran berat pada monster itu dan bawa dia kembali padaku. Ya. Melihat luka-luka di wajah anaknya, Herman berharap ia bisa menguliti Jordan hidup-hidup. Karena itu, ia segera memanggil seorang teman yang merupakan anggota Triad. Setengah jam kemudian, di tangga sebuah perumahan. Itu adalah gedung bertingkat tanpa lift. Jordan baru saja mengantar makanan dan bersiap untuk turun ke bawah.
Sepasang pria bertato kekar yang tingginya lebih dari 1,85 meter dan berat masing-masing sekitar 100 kg muncul tiba-tiba. Kamu Jordan, kan? Ikutlah dengan kami. Salah satu pria bertato bertanya. Jordan memandang kedua pria itu dan tahu bahwa keluarga Camdenlah yang mengirim mereka. Jordan berkata, hari ini adalah hari terakhir saya bekerja sebagai pengantar makanan. Saya tidak akan pergi kemanapun. Jordan adalah tipe orang yang menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Setelah ditunjuk sebagai ketua baru S Corporation, hari ini sebenarnya adalah hari terakhirnya sebagai pengantar barang. Semua pekerjaan harus dihormati. Oleh karena itu, ia ingin mengakhiri kariernya sebagai pengantar setelah menyelesaikannya dengan memuaskan. Sepertinya kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Kedua lelaki kekar itu langsung menyerang tanpa basa-basi.